والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم Jamaah, Masya Bismillah, kita sebentar lagi akan melakukan tawaf dan kita lagi bikin formasi nih, arahan dari guru kita Ustaz Maulana. Doain kita ya jamaah, ikutin kita terus. Jamaah. Yang paling tinggi di depan. Allahumma Imana Mika wa tasbika bi kitabika. Kita baru aja selesai tawaf sama guru kita di bawah Ustaz Maulana. Alhamdulillah di tengah keramaian ini kita diberikan kelancaran insya Allah, dan kita baru selesai sholat sekarang di Baitul Muqaddam, dan sekarang ini insya Allah kita akan melakukan doakan mudah-mudahan lancar jamaah. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah, kita sudah selesai melakukan tawaf, berarti rukunnya sudah 2. Di haram tawaf, kemudian kita melaksanakan sa'i. Menjalankan ibadah syai, dan ini putaran pertama tepat jam 3:19, dan insya Allah mudah-mudahan kita diberikan kemudahan, keberkahan bersama jamaah. Ini ada banyak jamaah, ada 400, dan khusus kami di sini kita tadi ada sekitar 32 orang yang ikut rombongan untuk pelaksanaan tawaf dan sa'i sekarang ini. Dan alhamdulillah bersyukurnya mereka tidak pecah, semuanya satu. Itu yang penting, kita menikmati. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillah katsira. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum jamaah. Alhamdulillah sekarang putaran terakhir sa'i, dan insya Allah habis ini masih ada rangkaian berikutnya, nanti kita tanya sama Ustaz apa lagi ya. Ikutin terus jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kembali lagi bersama saya Mikdad Tadausi, dan tentunya di Islam Itu Indah. Dan di episode kali ini adalah episode Islam Itu Indah spesial ibadah umroh. Masya Allah. Alhamdulillah kita sudah menjalankan mikot tadi, terus juga kita sudah menjalankan apa aja? Tawaf, kita sa'i, lalu Masya Allah. Kan rukunnya umroh itu kan cuma 5. Pertama, ihram di miqat, tawaf, sa'i, tahallul, dan yang kelima adalah tertib, urutan. Nah, Masya Allah. Ustaz, aku mau curhat dong. Aku waktu tawaf tuh ya, kakiku keinjak, badanku didorong-dorong. Aku kan tadinya rencananya mau jagain ibu-ibu gitu ya, yang udah tua-tua. Tahunya aku juga didorong-dorong sama badan gede-gede. Aduh, aku tuh terzolimi banget. Nah, ini pas banget nih sama tema kita hari ini. Temanya adalah doaku menembus langit. Nah, karena kan aku terzolimi. Aku mau tanya Ustaz, kalau misalnya kayak aku tuh injek-injek, kedorong-dorong, benar nggak sih kalau misalnya aku merasa terzolimi terus doaku itu bisa menembus langit gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berbicara tentang doa orang yang terzalimi ya. Kalau orang yang terzalimi itu berakibat
mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan kata Nabi, hati-hatilah dengan doa orang terzalimi karena doanya itu menembus langit, ya, tidak terhalangi. Maka dari itu yang termasuk terzalimi itu yang diambil haknya. Merasa diambil haknya enggak? Enggak sih, karena Merasa disakiti enggak? Merasa dilukai enggak? Nah, itu dalam hal inilah orang-orang itu yang terzalimi itu. Zalim itu adalah tidak melakukan perlakuan secara adil. Ada yang diambil haknya. Dalam posisi tadi kita ibadah, maaf, posisinya terkecil-kecil dan sebagainya, kita saling memaklumi. Karena bisa jadi, mohon maaf, Mikdad juga melakukan hal yang sama terhadap orang lain tanpa kita sadari. Dari sinilah kita bisa belajar doa orang terzalimi itu dalam hal ini. Makanya kalau tidak mau dizalimi, jangan menzalimi. Ketika kita dizalimi, maka perlakuan yang harus kita lakukan, jangan beranggapan bahwa kita dizalimi. Orang yang terbaik itu adalah orang yang mencari kekurangannya sehingga tidak ada waktu untuk mencari kekurangan orang lain. Dan orang yang terbaik itu adalah, mohon maaf, tidak mencari kebaikannya tapi mencari keburukannya dia. Jadi seperti itu yang harus kita ambil. Maka dari sinilah berusaha untuk memaklumi. Makanya ada katanya memaafkan, mengikhlaskan, menghalalkan. Maka dari sinilah jangan enggak. Nabi juga pernah dizolimi, dilempar batu, dihina, dicaci. Apakah Nabi membalasnya? Tidak. Ingat kisah ketika Nabi dicela oleh seorang pengemis buta yang ada di pasar. Padahal Nabi tetap menyuapinya dengan anteng, disuapi. Sementara pengemis buta ini mencela Nabi, menghina Nabi. Apa Nabi membalas? Tidak. Nah, disinilah kita bisa belajar bahwa ketika kita menghadapi ujian dari bentuk ujian kita merasa dizalimi, lebih baik kita berkaca diri dulu. Jangan sampai justru kita yang menzalimi orang gitu. Atau memancing orang untuk menzalimi kita. Maka yang terbaik ketika kita merasa dizalimi, cepatlah berdoa kebaikan, maafkanlah dia, ikhlaskan. Itu yang terbaik daripada kita harus menaruh dendam. Sekali lagi, daripada kita merasa menaruh dendam, timbul kebencian, timbul kedengkian, timbul syirik dan sebagainya. Maka yang terbaik adalah ayo membenahi diri kita, jangan merasa dizalimi. Betul, Masya Allah. Ini juga mungkin jadi ladang kita supaya kita berintrospeksi diri. Kita juga selama ini mungkin pernah menzalimi orang gitu ya. Kita juga harus berintrospeksi diri. Tapi berarti benar ya Ustaz. Jadi kalau misalnya doa orang yang terzalimi itu berarti doa yang menembus langit yang doa yang menembus langit. Masya Allah. Jadi jamaah yang di rumah yang ada di sini, kalau kita lagi terzalimi berarti harus senang ya nggak jamaah? Berarti doa kita itu lagi dijabah sama Allah, doanya mustajab. Jadi yang terbaik itu jangan menyangka kita yang terzalimi, tapi bagaimana kita bisa memperbaiki. Betul, Masya Allah. Baik jamaah Islam itu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sekarang sedang di tengah-tengah guru kita Ustadz Maulana. Nah, saya pengen kasih kesempatan buat semuanya. Siapa yang mau nanya langsung sama guru kita Ustadz Maulana? Ya Allah, pada mau semua, Masya Allah. Guru Ustadz Maulana, karena banyak banget yang ingin bertanya, langsung aja berarti tandanya kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Baik, yang pertama saya akan kasih kesempatan untuk Bapak yang di sebelah kiri dulu. Baik, Bapak siapa namanya Pak? Pak Miarso. Bapak Miarso dari jamaah? Dari jamaah Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat. Bapak, boleh langsung aja pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz Maulana yang sama-sama kita muliakan, kita cintai. Bagus. Begini Ustadz, ada istilah ya, katanya kalau kita sering mendoakan saudara kita, bahkan doa kita itu berada di bawah setelah mendoakan orang lain. Jadi sebelum berdoa untuk diri kita mendoakan orang lain dulu. Nah, itu sesuatu yang luar biasa. Apakah hal yang semacam ini
bisa dikategorikan doa kita itu bisa menembus langit? Nah, berbicara tentang adanya doa yang menembus langit, sebenarnya gini, ketika seseorang mendoakan saudaranya, sungguh dia sebenarnya mendapatkan doa yang diijabah. Karena ketika seseorang mendoakan saudaranya, maka malaikat ikut mendoakan dia. Jadi jangan pernah pelit mendoakan orang. Karena ketika kita mendoakan, aduni astajibulikum, berdoalah akan kukabulkan doamu. Tapi dalam hal ini ada cara supaya doa kita dijawab. Mau nggak? Mau nggak? Titip doa. Doa yang dititipkan, kita mendoakan orang. Yakin, sebelum doamu yang dikabulkan untuk orang yang kau doakan dikasih, kau dulu yang dikasih. Contoh, kita pergi ke Pak Agus. Masya Allah. Pak Agus, minta tolong dong rendangnya. Contoh buat Mikdad, rendang buat Mikdad. Ini contoh. Apakah rendang itu langsung dikasih ke Mikdad? Tidak. Saya dulu yang nyobain. Betul tidak? Baru dikasih ke Mikdad. Iya, betul. Padahal saya cuma nitip supaya dikasih rendang itu kepada Mikdad. Tapi saya pasti dikasih dulu rendang. Ya. Nah, inilah hebatnya ketika kita mendoakan saudara. Jadi jangan pernah pelit mendoakan orang. Mendoakan orang sakit, maka tidak akan diberikan kesembuhan orang yang kau doakan sakit itu sebelum engkau dulu didoakan kesembuhan. Wah, jadi ada orang meninggal, ada orang sakit, ada orang butuh doa didoakan. Jangan pelit. Kita ini berangkat ke tanah suci. Saya yakin banyak yang nitip doa kan? Betul. Banyak yang nitip doa. Sampai catatannya panjang. Kenapa banyak orang seperti itu? Karena kenapa? Masya Allah, apalagi kita berada di Mekah. Doa kita sangat diijabah di tanah suci karena powernya ada di sini. Ka'bah. Tempatnya mustajab. Keadaan kita mustajab. Kemudian ada lagi hebat lagi. Ketika orang menitip doa kepada kita, Pak doakan saya Pak, Pak doakan saya Pak, doakan, itu pasti akan dijabah. Oke, sama aku banyak yang itu doa pengen punya anak. Kalau aku doain punya anak, aku juga nanti dapat anak. Anak gitu. itu kebaikan, anak itu rezeki. Oh, baik. Jadi mendapat kebaikannya ya. Kebaikannya, manfaatnya. Kalau punya anak enak gak? Enak. Banyak orang dapat rumah gara-gara anaknya melindungi. Masya Allah. Betul tidak? Betul. Baik, alhamdulillah. Bapak bagaimana sudah terjawab ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada berapa orang menitip doa sama Bapak? Banyak, tidak terhitung. Sampai pas Ada sampai ke caranya. aku, Kalau banyak nitip doa ada tekniknya. Gimana? Buat yang di rumah siapapun. Gimana? Gini, ya Allah, Ya semua yang nitip doa pada aku kabulkanlah ya Allah. Masya Allah, betul juga ya. Boleh kayak gitu ya, supaya semuanya dapat. Baik jamaah Islamita yang dirahmati Allah, Masya Allah. Ya. Bu, Pak, masih ada yang mau bertanya nggak? Coba angkat tangannya. Ada. Masya Allah banyak banget. Ya udah, aku kalau gitu kasih kesempatan lagi. Tadi kan bapak-bapak, sekarang aku kasih kesempatan buat ibu Leni. Nah ini aku udah tahu soalnya. Saya tahu. Ibu Leni. Mungkin suruh maju kali ya, Ibu Leni ya. Nah maju sedikit ya. Nah ibu. Nah, Masya Allah. Mau nanya apa Ibu? Leni. Perkenalkan dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Leni Jematin dari Bengkulu. Baik, Ibu langsung aja pertanyaan, silakan Bu. Gini Pak Ustaz, saya mau nanya, rezeki suami itu kan tergantung doanya. Bagaimana di kadang-kala saat seorang istri dikadang kesel pada suaminya suka mendoakan suami yang gak bagus. Nah ini bagaimana nih ya Pak Ustaz? Begini, buat ibu-ibu dimanapun berada, doa wanita itu 3 kali lipat diijabah dibanding doa laki-laki. Camkan ini ibu-ibu, camkan. Doa ibu-ibu itu 3 kali lipat dibanding doanya bapak-bapak. Kenapa? Karena ibu-ibu itu punya rahim, punya kasih sayang. Maka kalau ibu-ibu itu berdoa penuh dengan kesungguhan, berderai air mata, jarang kita melihat ada laki-laki nangis berdoa. Jarang. Yang biasa nangis berdoa siapa? Ibu-ibu. Kenapa? Karena menggunakan perasaan. Menggunakan bapak-bapak. Amin.
Amin. Itu kan. Tapi kalau laki perempuan, apalagi kalau cicilannya lunas. Apalagi kalau anaknya sakit, yang paling menangis adalah bapak-bapak nangis kalau istrinya meninggal. Tapi digosok matanya gini, maksudnya yang itu lagi. Berbicara tentang ketika doa diijabah itu adalah doa sosok wanita, maka ada baiknya sosok wanita itu, dalam hal ini istri, mendoakan suaminya yang baik-baik. Mendoakan suaminya yang baik-baik, sekalipun menurut dia suaminya jahat. Saya tanya, yang mana lebih jahat, suami ibu atau Fir'aun? Fir'aun. Sementara Nabi Musa tetap berlaku lemah lembut kepada Fir'aun. Nah, justru kenapa kita berlaku, maaf ya, yang dibenci bukan suaminya, tapi apanya? Perbuatannya. Maka doakan suami supaya mendapatkan kebaikan. Karena kenapa? Suami dan istri itu bagaikan satu kendaraan. Satu kendaraan. Kan rumah tangga, satu kendaraan. Yang jadi supirnya, yang bawa kendaraan itu adalah suami. Istri adalah keneknya. Penumpangnya adalah anak-anaknya. Kalau dia doakan, mudah-mudahan celaka suamiku. Jadi kalau suaminya celaka, ikut dia celaka. Harusnya istri mendoakan, ya Allah lancarkan rezeki suamiku, sehatkan suamiku, mudahkan kerjaannya suamiku, bantu suamiku. Jadi paling bagus itu suami bekerja, istri beribadah. Itu yang terbaik. Nah, sementara bagaimana dengan ada istri mendoakan keburukan kepada suaminya? Ketahuilah, ketika istri mendoakan keburukan kepada suaminya, maka yang paling menyesal pertama adalah dirinya sendiri. Makanya talak itu tidak jatuh dari perempuan ke laki-laki, tapi laki-laki ke perempuan. Biar wanita berkata talak, tidak jatuh talak. Dia 1000 kali kata talak, tidak akan jatuh talak. Meskipun dia ada namanya khuluk, mengajukan perceraian, tapi itu pun persetujuan adalah dari pemerintah atau hakim yang memutuskan. Jadi bukan istri yang menalak suami, tetap suami yang menalak. Makanya ada baiknya istri yang baik itu, ingat kullu kalam ad-doa, setiap ucapan adalah jadi doa. Jadi jangan sembarang ucap. Mudah-mudahan celaka, matilah. Mati suamimu, kau jadi janda. Benar tidak? Iya. Bagusnya doakan suami. Masya Allah, alhamdulillah. Bagaimana Bu Leni? Alhamdulillah ya. Sudah Masya Allah ya. Jadi Bu Leni doakan suami. Masya Allah. Coba sapa suaminya dong. Assalamualaikum Papa, kita lagi di Mekah, insya Allah doa udah baik. Amin, Masya Allah, alhamdulillah. Saya tahu dia doakan suaminya. Supaya ditransfer lagi. Beli oleh-oleh ya. Masya Allah, baik. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Nah, Masya Allah jamaah. Ini karena jamaah yang ada di rumah juga ini udah banyak banget nih yang tahu kan kita Ustadz lagi umroh, banyak yang titip doa melalui sosial media. Makanya terus terang, semenjak ada segmen titip doa, saya paling salut sekali. Karena ini memang yang sangat dianjurkan. Jangan pernah pelit untuk mendoakan. Betul. Berarti kita masuk di segmen titip doa ya Ustadz. Aminin ya. 1, 2, 3. Aminin ya. Masya Allah, tabarakallah. Ini dari Instagram @marcelsyahputra8 Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nitip doa nih untuk anak saya, semoga bisa lancar bicara dan bisa mendengar dengan normal. Gini, sebaiknya supaya anaknya lancar berbicara, big dance. Ya, gimana Ustadz? Coba. Jadi biasakan nih, lutut ketemu lutut. Kemudian jadi kalau sudah salat Jumat, pinjam sejadah suami yang sudah dibawa dari salat. Pinjam, simpan di sini. Baru doakan Rabbi Sidini iman warsini. Kemudian berikan pemahaman ya Allah. Kemudian surah Ali Imran ayat 200 supaya bisa mendengar dengan baik. Oke. Kemudian Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian ya Allah muliakan dunia di akhirat,
tambahkan ilmu, tambahkan ketakwaan, berikan kesehatan. Kemudian gini, bacakan salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang perlu dikagetin. Jadi setannya keluar. Dibacakan di lidahnya, di mulutnya sesudah salat Jumat. Masya Atau Allah. bisa juga malam Jumat. Malam Jumat. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Berarti tadi kita sudah menjawab pertanyaan, sudah mendoakan juga, dan kita juga sudah membahas nih doa yang menembus langit tadi kan adalah orang-orang terzulimi. Nah, kira-kira selanjutnya apalagi ya, misalnya doa yang bisa langsung menembus langit, mau tahu? Mau tahu? Nah, nanti kita tunggu ya setelah yang satu ini tentunya di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.